selamat malam ya yang sudah bergabung ya di webinar kita malam hari ini. Baik yang di Google Meet maupun yang di Instagram Live ya, kami ucapkan selamat malam, selamat bertemu lagi ya. Jumat ini tanggal 17 Februari 2023, kita kembali bertemu lagi, kita kembali berjumpa lagi ya di acara webinar malam hari ini bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Dan juga bersama narasumber ahlinya ya, malam hari ini beliau adalah Mbak Dian Prudensia. Halo Mbak Dian, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, iya teman-teman. Jadi untuk Mbak Dian ini, beliau ini adalah seorang founder ya, yang memulai usahanya sejak tahun 2013. Menjadi seorang trainer yoga juga dan memulai usaha online berjualan kopi dan juga herbal ya. Ini luar biasa banget. Nah, Mbak Dian, kita tahu ya kalau untuk cuaca nih ya kali ini akhir-akhir ini itu lagi nggak menentu banget ya, ekstrim banget nih, kadang hujan, kadang panas, kadang angin juga ya. Nah, buat Mbak Dian ya selaku trainer yoga, terus juga tadi ada usaha herbal gitu ya. Kalau dari Mbak Dian sendiri ya, itu gimana sih tips supaya menjaga kesehatan di tengah cuaca yang sedang ekstrim seperti sekarang ini? Oke. Jadi kalau sebelumnya gini, kalau masalah menjaga kesehatan itu ada stage manusia itu punya 3 stage sebenarnya. Sick, sakit, health, sehat, yang ketiga adalah fit. Nah, kalau kita mau sehat aja sebenarnya ya dengan dengan makan teratur, tidur cukup gitu, sewajarnya. Cuma kalau emang kita mau fit, ya kita harus bergerak. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah bagaimana menjaga kesehatan. Ya pastinya harus olahraga, pola makan yang benar, kemudian kalau lagi hujan gini biasanya kan dingin gitu. Kalau bisa sih jangan terlalu banyak konsumsi air dingin gitu ya, karena pastinya ke badan juga nggak enak gitu. By the way, ini kok saya nggak ada ininya ya, nggak live Instagram ya? Hai Mbak. Ya gimana Mbak Dian, maaf? Tadi keputus apa gimana ya? Apanya nih Mbak? Enggak, tadi Instagramnya? soalnya sempat hilang tuh. Nah. Oh, masih kok Mbak. Mbak Dian ini udah live kok, masih. Oh iya, soalnya di IG saya nggak ada notifikasinya. Anyway. Iya, pokoknya gini aja, kalau misalnya lagi hujan gini, yang pasti tuh imun booster itu penting banget ya. Imun booster tuh dapat dari mana sih? Yang pasti makanan, makanan yang bagus ya, kemudian makanan yang sehat gitu maksud saya. Terus, bergerak gitu, pokoknya jangan mager deh, karena once kita bergerak, peredaran darah itu jadi lancar. Kemudian kita juga punya kelenjar getah bening yang dalam tubuh kita. Kalau kita rajin menggerakkan itu pasti bakalan aktif juga gitu loh. Itu men-trigger kelenjar getah bening kita jauh lebih aktif gitu. Jadi kalau ada virus atau ada bakteri yang kira-kira merugikan di badan kita, itu udah pasti aware badan kita gitu. Kalau saya sih punya ini nih, punya tips ya. Jadi pola makan yang ini gimana sih yang harusnya tepat gitu? Sebenarnya ya tergantung badan orang. Cuma kalau saya tuh puasa sih. Itu bener loh. Jadi puasanya itu ya tergantung ininya ya, tergantung kemampuan orang gitu. Nah kalau saya ada beberapa orang yang dia skip breakfast, jadi dia nggak makan, tapi dia puasa tuh. Jadi dari misalnya terakhir dinner itu jam 7 gitu, jam 7 dia baru makan lagi jam 12 gitu. Nah kalau saya skip dinner, karena saya kan pagi-pagi udah gerabak-gerubuk kerja, beres-beres segala macam, terus ngajar gitu. Jadi
saya nggak bisa tuh skip breakfast. Jadi saya skip dinner gitu. Jadi saya tuh berapa belas jam itu saya nggak makan gitu. Ya tergantung kebutuhan orang sih sebenarnya sih Mbak. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, iya. Ini bisa banget dicontoh loh Mbak Dian ya. Selain menjaga pola makan, ya banyak gerak itu juga pengaruh banget ya. Itu ngaruh banget Mbak. Ngaruh banget. Iya. Makasih ya Mbak Dian ya. Nanti bisa kita coba-coba nih ya tips dari Mbak Dian ini. Oke. Nah, Sobat Subi semuanya, gerakan yoga ada banyak macamnya ya. Antara lain mountain pose, tree pose yoga, plank, butterfly dan sebagainya. Dengan melakukan yoga, ada banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan baik secara fisik maupun mental. Mulai dari melatih konsentrasi hingga memperbaiki postur tubuh. Bagi teman-teman yang ingin mencoba melakukan yoga, mengetahui posisi yoga yang tepat dapat membantu teman-teman mendapatkan manfaat olahraga ini secara maksimal dengan gerakan yoga sederhana yang bisa dilakukan ketika senggang maupun sibuk. Dengan kesibukan yang kita jalan sehari-hari, membuat kita jarang atau kadang lupa untuk melakukan olahraga nih. Padahal untuk mendapatkan tubuh yang sehat harus diimbangi dengan olahraga. Tapi siapa sangka ternyata olahraga juga bisa loh dilakukan di kala sibuk. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk kita tidak melakukan olahraga. Penasaran bagaimana caranya? Ikuti kelas yoga sederhana kita malam ini dan bisa sambil dipraktikkan juga ya, supaya kalau nanti acaranya sudah selesai, besok-besok teman-teman bisa langsung praktikkan di rumah ya. Nah, nanti kalau dari Sobat Subi mungkin ada pertanyaan nih ya, dari seputar gerakannya ya atau yang lainnya, silakan nanti bisa langsung ditanyakan aja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan deh dari Mbak Dian yang akan bantu menjawabnya ya. Di sini tadi sudah ada dari Mbak Linda ya. Halo Mbak Linda, selamat malam, selamat bergabung. Malam Mbak Linda. Oke, ya dan kita langsung ya. Oke, kita akan langsung saja ya ke kelas kita malam hari ini. Silakan Mbak Dian. Oke, selamat malam semuanya. Ini kalau kita kelamaan duduk, biasanya pekerja kantoran ya, kita bahas pekerja kantoran yang terlalu lama berdiri di depan komputer. Bukan berdiri, berhadapan dengan komputer, di depan komputer, kemudian kelamaan duduk. Nah, biasanya yang terjadi adalah sakit pinggang. Oke, ada beberapa gerakan yang sebenarnya kita bisa lakukan pada gerakannya sederhana pada saat kita sedang bekerja atau bisa dilakukan pada saat jam istirahat ya. Oke, boleh teman-teman, Mbaknya mungkin bisa online juga nih Mbak, ikutin aku yuk Mbak. Boleh. Oke, ikutin aku ya. Jadi yang pertama nih, coba duduknya dibuat nyaman dulu. Nah, kalau bisa posisi lutut itu tidak lebih rendah dari posisi panggul, ya. Oke. Jelas, posisi lutut tidak lebih rendah dari posisi panggul. Nah, bagaimana sih supaya posisi lututnya bisa sejajar dengan panggul? Itu mungkin bisa pakai ganjelan buku, atau biasanya kan ada map gitu ya, map yang atau buku yang ditumpuk-tumpuk. Pakai itu buat atau dingklik ya. Kalau saya karena saya kerja dari rumah, saya pakai dingklik gitu. Jadi posisi lutut saya bikin sejajar dengan panggul saya. Nah, terus pada saat duduk coba pegang area perut ya. Saya kasih contoh, pegang area perut ya. Nah, perutnya itu coba kita pegang dulu gitu ya. Duduknya nyaman, senyaman mungkin. Nah, kemudian dari sini dirasakan tulang duduknya tuh nempel. Ya, tulang ekornya ditarik masuk. Tulang ekor tarik masuk tuh kayak apa? Kayak nahan pipis sebenarnya ya. Jadi bayangin kayak nahan pipis. Nah, terus tulang rusuk kita jangan nongol, tapi tarik masuk sedikit. Oke, nah dipegang di sini. Dengan posisi ini kita udah bikin core kita aktif. Coba dirasain deh pada saat dengan duduk menggunakan core aktif, tulang punggung kita berasa lebih tegak, lebih lurus. Bener nggak? Cobain deh. Oke. Deh ya. Nah, jangan berubah posisinya. Kemudian kaitkan jari tangannya. Ya, kalau kelamaan depan komputer, biasanya pegel, kaitkan jari tangan. Kemudian angkat kedua tangannya ke atas. Nah, terus
Terus posisi lutut kalau bisa dibuka selebar panggul atau dirapetin ya. Nah, tekan tulang duduknya, kemudian tarik pinggangnya ke atas. Panjangin aja tulang punggungnya. Berasa ketarik nggak, Mbak? Iya, betul. Oke. Di bahunya kita bawa rileks. Bahunya jangan tegang gini, tapi bawa rileks aja. Ya, bawa rileks aja. Tahan sebentar, pakai 5 hitungan napas kita. Ya. Napas orang beda-beda gitu. Jadi inhale, mulutnya ditutup, kemudian exhale. Inhale, tarik lagi pinggangnya ke atas. Kemudian exhale. Bawa bahunya rileks, 3 napas lagi, inhale. Kemudian exhale, boleh digerakkan area lehernya. Oke, lanjut, napas. Biasanya lengannya udah pegel ya. Iya. Exhale. Nah, dengan gini aja sebenarnya kita udah membuat detak jantung kita lebih cepat ya. Jadi nggak apa-apa. Itu salah satu salah satu gerakan yang bikin tetap aktif. Nah, tetapi satu hal, kalau misalnya teman-teman punya masalah di jantung atau habis operasi jantung, jangan pernah mengangkat tangan ke atas, ya. Jadi cukup duduk tegak aja sambil kita pegang perut kita, rusuknya dibawa masuk, kemudian atur napasnya, ya. Terus area chest, area dada itu kebuka. Jadi lebar maksudku, ya lebar. Oke, jadi badannya tetap tegak. Nah, kemudian bisa juga setelah itu kita ganti kaitan jari tangannya. Jadi kalau tadi jempol kanannya ada di depan, sekarang jempol kanannya ada di belakang. Kita lanjut lagi, dorong telapak tangannya ke depan, bahunya rileks, angkat kedua tangannya ke atas, ya. Nah, kalau seandainya 5 napas menurut teman-teman berat gitu, 3 napas juga nggak apa-apa, stepnya pelan-pelan aja. Ya, tarik ke atas, ditarik pinggangnya ke atas, dipanjangin, terus bahu-bahunya rileks lagi. Gitu, ya. And keep breathing, bahunya rileks, lehernya boleh digerakkan untuk memastikan keadaan leher kita itu nggak tegang. Gitu, and release, exhale. Gitu. Nah, kemudian itu gerakan pertama untuk men-stretch area punggung gitu ya, otot-otot di punggung supaya tetap tegak, tetap badan kita nggak bongkok ya, bikin badan kita nggak bongkok. Nah, kemudian yang kedua adalah lengan biasanya pegel ya, karena naruh tangan atau apa gitu kan. Nah, terus teman-teman boleh tarik ke sini, bahunya dibawa rileks aja gitu. Kemudian sama hitungannya 3 napas atau 5 napas. Gitu. Dirasakan nanti area lengan atasnya itu berasa ketarik ya. Gitu. Posisi punggung juga jangan bongkok, tetap tegak. Oke, diulang lagi. Nah, teman-teman karena temanya yoga di saat sibuk dan senggang, pada saat senggang pun misalnya habis beberes, gunakan pose ini juga bisa ya. Jadi kita nggak ngerasa cepat pegel gitu karena kita udah menarik otot-otot kita gitu ya. Nah itu terus tuh di lengan. Sekarang biasanya kalau pekerja kantoran yang paling sering pegel adalah area leher. Ya, boleh interlace jari tangannya, dikaitkan jari tangannya di belakang. Oke. Coba bahunya benar-benar dibawa rileks. Dibawa rileks. Oke. Terus dari sini tarik dagunya ke atas. Inhale. Kemudian exhale. Dibongkokin. Nah, pada saat bongkok benar-benar bongkok, tapi bukan berarti drop ya, karena posisi ruas-ruas tulang punggung kita aktifkan, cuma posisinya aja yang membungkuk ya. Kemudian inhale, tarik perut ke arah dada, diangkat dadanya, tarik ke atas, tetap aktif. Dan exhale, kita bongkokin, tarik perutnya masuk,
Lihat ke arah paha atau perut. Oke. Lakukan 3-5 kali inhale. Kemudian exhale. Oke. 2 kali lagi ya, inhale. Kemudian exhale. Oke. Ya, sekali lagi inhale. And exhale. Oke, gitu. Sampai sini ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Mbak? Oh, belum ada, Mbak. Maaf. Nah, kemudian bisa juga ini dalam posisi yang sambil duduk ya. Bawa sedikit mundur kursinya, kemudian posisinya badannya tegak, kemudian tarik badannya ke depan, kita kayak mau cium lutut tapi sambil sambil duduk ya. Kemudian jatuhkan kepalanya. Nah, biasanya yang ketarik itu adalah dari lower back, middle back, and upper back gitu. Tarik begitu. Oke, lakukan 3-5 napas gitu. Nah, itu posisi pada saat kita sedang duduk. Nah, kemudian bisa juga dilakukan sambil berdiri, oke. Atau sebentar, sambil duduk lagi deh, sambil duduk dulu. Nah, biasanya pegel-pegel juga di area sisi punggung ya, di area side trunk. Nah, boleh lagi ditarik ke atas, interlace jari tangan, angkat tangannya ke atas, bahunya rileks, terus tarik badannya ke arah kanan, tapi tekan tulang duduk yang kiri kalau misalnya ke kanan, kemudian bawa ke tengah lagi, tarik ke arah kiri, tekan tulang duduk yang kiri, kembali ke tengah, kemudian diganti kaitan jari tangannya, tarik ke atas, bahunya rileks, tarik ke arah kanan lagi, tekan tulang duduk kiri, kemudian bawa ke tengah, panjangin lagi ke atas, tarik ke arah kiri, tekan tulang duduk kanan. Dan balik ke tengah, gitu. Nah, terus kita turunkan tangannya. Oke, boleh putar-putar bahunya sedikit ke belakang, kemudian ke arah depan, gitu ya. Kalau ke arah belakang, ke arah depan. Nah, teman-teman bisa melakukan gerakan yang tadi itu sebanyak 3 set, 2-3 set ya, 2-3 set. Jadi diingat, angkat ke atas, diluruskan, kemudian boleh ke kanan atau ke kiri, ke tengah lagi, terus diganti kaitan jari tangannya, ke atas lagi, ke kanan, ke tengah, ke kiri. Ya, terus jangan lupa ini, sikutnya di tangannya tarik ke arah tangan kanan bawa ke arah kiri, tangan kiri ke arah kanan, gitu. Kemudian dari sini tundukkan, jatuhkan badannya, dirasakan stretching dari area lower back, middle back, and upper back, gitu. Bisa juga posisinya setelah selesai, ditekuk sikutnya, pegang satu sama lain, ya, pegang sikutnya satu sama lain. Ini juga sama, satu sama lain kita pegang, gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak, ini kan kadang ada nih ya, kalau misalnya lehernya sakit nih. Nah, itu tuh kadang tuh kayak gini nih, yang kayak gini terus sampai bunyi. Itu ya bener apa enggak, Mbak? Saya sih nggak saranin ya, beneran nggak saranin. Tanya ke dokter tulang pasti nggak akan nyaranin. Sebenarnya gini loh, kita jangan blaming tulang, kita jangan nyalain tulang. Yang pegel itu otot. Yang tulang itu nggak ada salahnya sama kita. Justru dia akan menopang, dia sebagai penopang rangka kita. Kalau kita cracking gitu, kebayang nggak sih betapa pernapasannya akan apa ya? Nah, gini saya punya pengalaman nih. Jadi saya tuh dulu suka bunyiin jari tuh yang kretak-kretak gitu kan. Terus Oh, yang ini ya. saya perhatiin ya, perhatiin
kok tulang saya apa si si ruas-ruasnya kok bengkak-bengkak gitu Oh, kan. Iya, coba ah, mau perhatiin deh kalau ini kok jadi kayak mengembang gitu terus sedangkan beberapa jari yang nggak pernah saya bunyiin itu jauh lebih normal gitu kan. Oh oke, akhirnya saya udah nggak pernah cracking lagi. Terus kalau ini dari pengalaman saya ya, lama-lama nanti tulangnya kan sakit gitu kan, persendiannya mm, lama-lama sakit gitu. Jadi sebaiknya sih jangan ya, kalau misalnya lehernya pegel, gunakan yang ini loh Mbak, yang tadi saya kasih ya, ini gitu ya. Terus, oh ya, bisa juga kalau misalnya masih nggak nyaman, boleh pegang kepalanya, misalnya gini ya, pegang kepala sebelah kanan pakai tangan kiri gitu, jangan di-crack, terus bayangkan tangan yang sebelah kanan kita, ini saya mirroring ya, jadi mm, posisi saya berlawanan. Jadi tangan kanan kita misalnya sentuh sesuatu atau anggap sentuh sesuatu gitu ya. Saya bawa turun sedikit kameranya. Nah posisinya tuh seperti ini gitu ya. Nah terus nanti nggak pegang juga nggak apa-apa, tapi pegang lebih baik. Terus nanti tarik kepalanya ke ini. Jangan di crack ya, jangan di crack. Nah seperti ini. Jadi ditarik gitu. Nanti yang akan berasa itu adalah otot-otot yang ada di sisi leher kita sampai lengan kita. Sama ini juga. Tuh. Jangan di crack ya, bahaya banget tuh. Saya sebelum yoga itu kerjaannya tuh cracking terus, minta tolong ibu saya, "Ma, tolong tolong bunyiin punggung aku, krekekin iya, punggung aku," gitu. Emang bunyi tuh sudahannya enak, tapi pegel lagi dan lama-lama tuh kayak edik gitu, kayak ketagihan kitanya. Terus terus akhirnya tuh apa ya, eee, kok lama-lama kok nggak ini gitu, kita bukannya ototnya yang makin ini, malah tulangnya yang jadi nggak enak gitu loh. oh, Terlalu bahaya gitu loh, gitu. Tadi pertanyaan bagus loh, bener. iya, Itu itu soalnya saya sering lihat gemeteran Mbak. gitu, gitu kan. Betul. Iya bener 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 bener. Kalau saya nggak bisa Mbak, tapi saya tuh kayak sering lihat apa teman-teman saya tuh kayak gitu kayak gini terus bunyinya tuh itu kenceng banget kayak Iya. hah kok bisa sampai kayak gitu nggak takut gitu ya. Itulah sebenarnya bahaya sih, apalagi gini ya, banyak, pernah dengar syaraf kejepit nggak sih? Pernah? Hmm, iya. Nah, syaraf kejepit itu kan ada di biasanya tuh ada di sebenarnya ada di mana-mana, di setiap persendian itu punya kecenderungan, tapi yang paling sering berasa sakit itu daerah punggung sama leher. Nah, kalau udah ke leher itu tuh kalau punggung bayangin aja biasanya di lower back ya, di lumbar biasanya lumbar sakrum gitu kan. Ya lumbar sakrum tuh biasanya. Di biasanya kena L berapa syaraf kejepitnya? L5, L3, L4 gitu atau ada L1 gitu. Itu kan sakitnya setengah mati sampai bangun aja susah sebenarnya. Nah, kadang itu kalau udah ekstrim sih harus operasi gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa dibikin udah lo yoga aja gitu. Yoga aja. Itu memang kadang-kadang sembuh karena di yoga itu sebenarnya kita memanjangkan apa ya otot gitu. Jadi kan di punggung kita tuh ada tulang, ada otot kan. Nah, dengan mengaktifkan si otot-otot punggung itu, maka si tulang itu gimana itu penjelasannya agak ini sih. Jadi kalau syaraf kejepit itu ada apa sih kayak bukan bantalan apa nukleusnya itu kayak keluar gitu Mbak. Nah itu yang menekan syaraf itu yang bikin sakit sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya kita yoga karena dilatih ototnya panjang, jadi ya dilatih otot punggungnya panjang. Jadi diharapkan sih tulang punggung itu jauh lebih bisa firm terus si si yang bantalan keluar itu bisa bisa nggak terlalu keluar gitu. Tapi kalau udah parah banget ya biasanya harus operasi gitu. Heeh, gitu sih. Apalagi kalau udah di leher itu udah bener-bener suka pusing loh, suka pusing biasanya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan gerakan berikutnya? Ada udah dulu deh. Dulu. Lanjut dulu. Oke. Nah, kemudian karena kelamaan duduk, biasanya orang orang kantor itu, saya mau pakai lift aja. Saya harus jalan. Orang kalau udah duduk tuh kan lu mager ya, mager maunya ngemil gitu, pokoknya diem gitu kan. Fokus ya, ya pilihan orang sih. Tapi kalau kita masih bisa bergerak ya bergerak aja. Nah,
Kemudian alternatif yang berikutnya adalah misalnya kaki kita pegel gitu ya, kelamaan duduk. Nah, tadi kan kita fokus di bagian atas badan kita, upper body kita. Nah, kalau misalnya di bagian bawah, jadi biar kakinya lebih stretch, oke, gunakan kursi ya, gunakan kursi. Kemudian ini agak weird, cuma menurut saya kalau jam istirahat sih nggak apa-apa ya, daripada ini kan. Nah, boleh diangkat tuh kakinya ditaruh di atas kursi satu gitu ya. Terus kemudian posisi badan, kelihatan nggak sih yang di IG? Jadi berdiri nih, terus kakinya yang satu ditaruh di atas kursi. Terserah mau kaki mana dulu, kaki kanan, kaki kiri. Kemudian dari sini, setelah kakinya di atas kursi, boleh angkat tangannya ke atas. Oke, kemudian tarik badannya ke depan. Nah, tahan aja. Di sini akan berasa banget hamstring kaki kita tuh ketarik ya. Gerakan yoga ini sebenarnya juga umum dilakukan di studio gitu ya, pada Hustasan gitu. Tapi kalau di kantor kan ada alat bantu ya, ada kursi, silakan pegangan seperti ini, lakukan seperti saya bilang 3 sampai 5 napas, lakukan 2 sampai 3 set ya. Ya mau 1 set juga nggak apa-apa, tapi biasanya badannya akan minta lagi gitu. Jangan lupa diganti sisi satunya ya, badannya tegak dulu. Badannya tegak dulu. Kemudian letakkan kaki kirinya gitu. Nah, kemudian dirasakan diluruskan kakinya. Kemudian aware dengan posisi panggul, jangan miring panggulnya gitu ya. Caranya gimana? Tulang ekornya tarik masuk gitu ya. Lakukan 2 sampai 3 set, 3 sampai 5 napas gitu. Nah, tadi Mbak sempat menyinggung tripos, benar nggak? Iya, betul. Di tripos. Posisi tripos itu sebenarnya untuk balancing. Mau tahu posisi tripos seperti apa? Boleh banget. Jadi ya kalau di kantor sih saya ya ini ya maksudnya ya tapi kalau misalnya mau dilakuin nggak apa-apa. Jadi posisinya itu saya turunkan sedikit kameranya dari sini. Telapak kaki ditaruh di pangkal paha. Nah, posisinya lutut yang ditekuk itu jangan ke arah dalam, ke arah luar. Nanti yang akan ke stretch itu pangkal pahanya. Gitu. Nah, biasanya suka goyang-goyang nih, nggak seimbang gitu. Banyak lah keseimbangan kaki kita tuh nggak segampang apa yang kita pikir. Boleh letakkan kakinya di betis seperti ini, ya. Ini tripos yang paling mudah dilakukan. Ya, pose tripos yang paling mudah dilakukan. Kemudian bisa juga diganti sisi satunya gitu ya, seperti ini. Itu tulang ekornya ditarik masuk. Ya, tulang ekor tarik masuk tuh gimana sih, kayak nahan pipis lah istilahnya. Gitu. Ini dilakukan kanan kiri harus sama 3 sampai 3 napas sampai 5 napas, lakukan ke apa namanya 2 sampai 3 set ya. Nah, kemudian posisi berikutnya. Oke, Mbak ada pertanyaan nggak? Belum ada, Mbak. Boleh Belum dilanjut ada. dulu. Nah, kemudian posisi yang paling sering dilakukan baik di studio maupun ini adalah dog pose dan downward dog. Jadi letakkan tangannya boleh di boleh di kursi seperti ini. Kalau ada meja, kemudian mejanya kuat, nggak apa-apa. Kemudian tangannya taruh, tangannya tekan, kakinya lebih mundur. Gitu. Ini agak susah saya praktekin. Cuma kayaknya kalau bukan susah dipraktekin, susah di ini ya. Nanti bokongnya didorong ke belakang seperti ini. Jadi posisi punggungnya itu seperti kelihatan nggak kira-kira nih? Oh, wait. Saya harus cari posisi yang pas. Jadi posisi tangannya letakkan harus ada tumpuan. Tangannya dibuka selebar bahu. Kemudian kelihatan nggak Mbak dari sini?
Supposed to be kelihatan sih. Iya, kelihatan, Mbak. Sorry ya ngebelakangin. Jadi, nah, dilurusin punggungnya. Jadi bikin kayak huruf L. Bikin kayak huruf L. Gunakan apa namanya meja atau kursi sebagai tumpuan, ya. Bikin kayak huruf L, gitu. Ini juga pose untuk apa ya, membawa tulang punggung kita lebih ketarik gitu. Jadi nggak gampang pegel karena kakinya ketarik, punggungnya ketarik gitu. Terus tadi posisi downward dog gitu ya. Nah, boleh tuh istirahat sebentar gitu kan. Lakukan 3 sampai 5 set. Terus 3 sampai 5 napas, 2 sampai 3 set gitu. Napasnya tuh jadi tarikan napasnya tuh 3 napas atau 5 napas tuh saya kasih contoh ya, misalnya inhale, exhale 1 gitu. Terus inhale, exhale 2. Nah, pada saat inhale dan exhale sebenarnya membantu kita juga pada saat kita lagi stres, lagi bener-bener yang dalam posisi misalnya nggak enak gitu ya, entah kita capek atau kita lagi bad mood di kantor, kita bisa atur napas kita dengan memperlambat napasnya itu pelan, dalam, dan dengan mulut yang ditutup sebenarnya membantu meredakan tingkat stres kita gitu. Jadi kalau udah mulai stres ya diatur aja napasnya gitu. Kemudian, nah sampai sini ada pertanyaan nggak nih sebelum saya lanjut ke berikutnya? Kalau yang tadi itu gerakan untuk apa, Neng? Mbak Dian. Yang mana nih? Kan ada 2 gerakan, ada yang tripos, ada yang down dog. Yang tadi pakai meja buat tumpuan itu. Oh, down dog. Down dog. Itu gerakan buat apa? Gitu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau apa namanya gerakan down dog itu untuk menarik otot-otot yang ada di kaki. Coba Mbak gini deh, aku mau lihat. Coba Mbak bisa pose down dog nggak sekarang? Aku mau lihat. Karena ini harus Mbak rasain sendiri buat apa gitu nanti. Coba saya mau lihat. Oke, sebentar dulu. Aduh, ini sorry banget Mbak Dian. Aku koneksinya lagi kurang stabil nih, jadi nggak bisa buat ini. Oh. Iya. Tapi jadi harus lurus gitu ya Mbak ya? Ya sebenarnya sih kalau kan orang ada yang bisa lurus banget, ada yang enggak. Kalau dia nggak biasa yoga, badannya masih kaku, biasanya pasti agak ditekuk gitu. Tapi dengan ditekuk aja rasanya tuh ketarik banget gitu. Jadi kalau buat apa ya, untuk meluruskan kaki, untuk meluruskan punggung, untuk menarik otot kaki, untuk menarik otot punggung, supaya ini sebenarnya bener deh, Mbak harus coba sendiri karena Mbak akan tahu rasanya tuh, rasanya tuh buat narik kaki kita, buat narik punggung kita. Kalau ditanya enak nggak? Ya yoga itu enak apa enggak? Enak, sakit tapi enak gitu aja. Kalau ditanya yoga enak nggak? Enak tapi sakit gitu. Jadi kayak apa ya? Karena otot itu yang ketarik gitu. Otot apa yang ketarik? Nah, untuk posisi down dog, otot yang ketarik itu banyak otot di area kaki gitu. Misalnya, nah biasanya tuh pelari-pelari itu ototnya itu kan ini ya, karena dia apa namanya banyak menggunakan otot kaki, biasanya ototnya pendek. Nah itu harus ditarik lagi di posisi down dog gitu. Malah Sophia gitu. Jadi kalau ditanya itu untuk menarik otot kaki itu kaki, punggung supaya ototnya itu memanjang lagi gitu. Oke. Jadi di otot kaki dan otot punggung. Ya banyak sih Mbak sebenarnya, ada itu banyak mengaktifkan otot-otot di
otot besar di bagian badan kita. Otot besar itu kan ada di kaki tuh. Nah, yang paling ketarik tuh biasanya kaki. Gitu. Uh, apa namanya? Sebentar Mbak, ini saya jawab dulu nih. Oke. Jadi otot yang paling besar itu di daerah kaki, maka yang paling banyak ketarik adalah area kaki. Gitu. Terus juga otot apa lagi yang aktif? Otot tangan gitu. Otot tangan juga, otot lengan juga aktif. Gitu. Terus otot punggung, otot perut yang apa namanya aktif karena dia harus masuk. Gitu. Gitu sih. Oke, nanti dicoba deh. Oke. Ini sebenarnya kayak saya coba-coba dari tadi juga udah mulai panas Mbak Dian. Really? Bener. Ini nggak kelihatan loh di Udah sini. mulai panas nih. Kameranya kayak apa nggak aktif soalnya. Gitu. Koneksi kan hujan Mbak. Kenapa? Koneksi lagi hujan soalnya di tempat saya. Jadi kayak Oh, gitu Mbak. oke. Oh gitu. Oke. Nah, kemudian itu posisi gerakan di kantor, posisi yoga yang berdiri yang bisa dilakukan di kantor. Nah, kemudian ada lagi misalnya boleh pakai kursi juga. Saya kasih contoh dulu. Sama kalau tadi kakinya kan yang satu seperti ini ya. Nih, ini gitu. Nah, kemudian dengan posisi badannya sejajar dengan kaki kita. Nah, kemudian ada juga yang posisi badannya tidak sejajar. Misalnya kakinya seperti ini tuh. Jadi posisi badannya tidak apa namanya bawa kakinya itu ke samping. Jadi tidak sejajar tapi ke samping. Nanti yang ketarik adalah otot-otot di nah seperti ini contohnya ya. Nanti yang ketarik itu adalah di pangkal paha kita nih. Ini berasa banget ketarik sekali. Gitu. Si satunya juga gitu. Ya. Jadi gerakan sederhana ini bisa ya kali ya jam istirahat gitu kan kalau nggak dimanfaatkan. Kalau saya sih dulu pada saat saya masih kerja saya suka tidur siang, jadi habis makan tuh saya bisa tidur, karena jam 3 tuh biasanya jam-jam rawan ngantuk tuh pekerja kantoran. Nah, kalau saya jam 3 nggak ngantuk, karena saya bayar tidur siang itu sekitar 15-20 menit, setelah makan siang saya bobo sebentar, terus ya udah gitu, nanti jam 1 selesai jam istirahat, saya kerja lagi. Nah, jam 3 tuh saya nggak ngantuk tuh. Kalau teman-teman tuh biasanya ngantuk banget gue jam 3 gitu kan, jam-jam rawan. Makanya kalau apa namanya? Pernah dengar nggak sih saran untuk jam-jam ngopi? Nah, jam-jam ngopi jam 10 sama jam 3 karena emang itu jam ngantuk kan. Jadi sebenarnya salah satu buat ngatasin biar nggak terlalu ngantuk tuh coba tidur siang pada saat ini deh, sebelum makan siang. Misalnya makan siang kan jam 12, ambillah misalnya jam 12 sampai 12.15 tuh buat tidur, terus makan, ya udah terus kerja lagi. Karena kalau misalnya habis makan tidur juga kan nantinya nggak baik juga kan, buat bikin tinggi gula nih kan. Kita makan itu kan untuk ngebakar kalori kan, untuk jadi energi bukan untuk dibawa tidur. Soalnya nggak ada yang bilang kayak gini Mbak Dian. Apa makan itu cari tenaga buat tidur. Oh gitu ya. Tapi gitu. ya oke, bisa karena habis makan biasanya kita ngantuk. Tapi Iya. tapi coba deh nanti gulanya itu kalau saya sih takut ya. Jadi daripada ini sih sebenarnya trik aja nih karena saya dulu pernah ngantor gitu kan. Saya pernah ngantor lah. Jadi kalau triknya itu biar tetap fit gitu ya, tetap fit tuh jam istirahat itu bener-bener emang dipakai buat istirahat sih. Kalau saya ya, jadi misalnya jam 12 sampai 12.15 tuh saya istirahat dulu. Terus makan. Nah, habis makan ya terserah lah mau apa misalnya yang muslim sholat. Kalau saya ya
apa namanya ya saya makan lama juga sih sebenarnya, lumayan lama. Jadi ya udah gitu. Nanti jam 1 gitu ya kerja lagi itu ada energinya gitu, ada energinya. Terus ngantuk nggak? Ya nggak terlalu ngantuk sih. Kalau karena saya kan udah bayar ngantuk saya di 12 sampai 12.15 tuh 5 menit istirahat lumayan lah ya. 15 menit istirahat kan lumayan tuh. Gitu. Itu triknya ya, gitu triknya. Pokoknya gini ya, kalau jam 3 itu pas banget nih, tau aja kita kantoran banyak dan lama duduknya. Tahu lah, saya juga pernah kerja kantoran. Saya ngerasain banget loh itu rasanya tuh ya. Jam 3 itu tuh jam-jam kritis ngantuk loh, bener nggak? Bener loh, itu jam 3 tuh, aduh gila gue ngantuk banget, kopi gitu. Jam rawan banget. Jam rawan Mbak, jadi nih bener saya tuh inilah ya, tapi karena saya sekarang udah kerja sendiri itu, kita kan harus lebih memotivasi diri sendiri ya, karena kalau kita nggak kerja ya nggak ada duit gitu kan. Tapi kan kalau kerja kantoran kan lu sakit ya lu tetap digaji lah ya. Nah, masalahnya kan kita juga harus tetap perform supaya ada karir path yang bagus gitu kan. Jadi ya emang harus ini sih, harus tetap perform tapi kita juga jangan membuat diri kita menderita gitu kan. Ya triknya gitu aja tuh jam 12 jangan ngobrol lah kalau menurut saya gitu ya. Maksudnya istirahat bener deh, gunakan waktu istirahat tuh istirahat 12 sampai 12.15 tuh tidur siang. Nanti makan. Nah, habis itu kerja. Dijamin jam 3 tuh nggak ngantuk. Ini based on my experience. Bisa dicontoh nih Mbak Linda. Ya, terus jangan lupa nih, maksudnya gini, gimana ngambil waktu-waktu bisa bergerak di saat kantor, di saat jam kerja lah, entah makan siang atau apa gitu ya. Gimana ngambil waktu? Pada saat misalnya habis makan siang itu, jadi 12:15 tidur, terus makan, bergeraklah gitu, bergeraklah ya kalau angkat ke atas, tarik samping, samping gitu. Sudah gitu juga apa namanya gerakan-gerakan yang tadi yang saya contohkan gitu sih. Itu sebenarnya gerakan sederhana yang menurut saya tuh ngebantu banget ya. Paling enggak kita nggak gampang pegel. Kita nggak ngomongin fase di sehat atau fit ya, enggak. Tapi gimana sih supaya kita nggak berasa jompo? Bener ya? Kan bener loh, ada saya tuh kayak gini, aduh umur 30 kok jompo banget gue gitu kan. Terus aku bilang enggak, gue nggak ngerasa jompo gitu kan ya. Ya kayak gitu. Jadi gunakan itu habis makan siang bergerak seperti yang tadi saya kasih contoh. Gitu. Gitu sih. Oke. Ya. Tadi dari Mbak Linda nih. Idealnya berapa kali dalam sehari kita lakukan yoga ini, Mbak? Takut nggak sempat. Lalu apakah ada gerakan yoga yang bisa membantu mengurangi kelelahan mata? Oke. Mengurangi kelelahan mata. Ada sih sebenarnya teknik apa namanya? Jadi matanya tuh ditutup seperti ini gitu ya. Saya agak susah nih mencontohkannya gitu. Karena kalau saya istirahatkan mata biasanya saya buat tidur sih di jam 12 sampai 15 menit itu saya power nap lah. Jadi tutup matanya seperti ini gitu, terus udah gitu kita bisa mendengung seperti lebah gitu ya. Gitu. Pokoknya mendengung seperti lebah terus nanti dilepas. Biasanya sih udah enakan. Biasanya. Ini agak susah saya kasih contoh nih di sini soalnya gimana ya? Posisi matanya itu emang mesti ditutup gitu sebentar aja sih. Gitu. Namanya pernapasan lebah. Gitu. Apalagi yang mau ditanya ini? Oke, kayaknya baru itu aja sih dari Mbak Linda. Tadi berapa kali sehari gitu Oh ya? ya, berapa kali sehari? Oh ya gini, kita nggak ngomongin yang apa namanya gym freak ya atau yoga freak lah gitu. Kita ngomongin yang waktu saya terbatas, saya nggak bisa olahraga, apa namanya dengan kondisi saya pekerja kantoran yang pagi harus ngurus anak keluarga, pulang harus on time, terus ngurus keluarga lagi gitu ya. Nah, lakukan posisi yang tadi saya berikan itu pada saat jam istirahat atau di saat teman-teman itu ngerasa capek. Jadi misalnya nih ya, misalnya
Sama-sama. Makasih Mbak Linda, sama-sama. Jadi gini, lakukan pada saat jam istirahat atau di saat kita tuh kayak udah capek banget misalnya dengan apalagi laporan akhir bulan misalnya tuh, wih stres lah ya, itu menjelang kadang-kadang lembur nih ya kan. Nah, nggak apa-apa gerakan yang tadi saya berikan itu nggak menyita waktu kok gitu kan. Kita juga kan nggak tiap-tiap harus di depan komputer terus enggak kan. Lakukan aja sekitar 10 menit atau 15 menit gitu. Gerakan yang tadi saya kasih, nggak usah 3 set, tapi 2 set atau 1 set untuk rilis semua ketegangan gitu, lakukan aja gitu. Kita ngomongin dengan apa ya? Uh, dengan keterbatasan waktu kita gitu. Nah, tapi kalau teman-teman punya banyak waktu atau bukan punya banyak waktu, jadi olahraga itu sebenarnya adalah make time ya. Nggak akan pernah kita punya waktu sebenarnya untuk olahraga. Even saya, walaupun saya instruktur yoga, kadang-kadang tuh saya manusiawi ya, kita merasa capek, merasa mager, pengennya duduk, ngemil gitu. Tapi saya mencoba membuat mindset bahwa olahraga itu buat siapa sih? Terus kalau kita sehat yang seneng siapa sih? Gitu. Jadi saya membuat waktu untuk olahraga. Nggak harus 1 jam. Misalnya 30 menit aja saya bergerak gitu kan. Entah yoga kecil-kecil, kemudian atau lari di tempat, atau yang paling gampang dilakukan dengan teman-teman yang bekerja di kantor adalah jalan kaki. Jalan deh. Kalau bisa jangan pakai lift ya. Kalau pagi-pagi oke lah. Cuma kalau misalnya kita makan siang di luar atau kita harus makan siang keluar gitu ya, pakailah itu untuk kita bergerak gitu sih. Gerak sesering mungkin, gerak sesering mungkin gitu. Ya kalau punya waktu untuk olahraga ya lakukanlah. Kalau normalnya adalah 5 kali dalam seminggu kita bergerak olahraga. Tapi kalau tidak minimal tuh sebenarnya 3 kali. Nggak usah 1 jam. 45 menit aja sebenarnya udah cukup banget. Sangat cukup. Gitu. Tadi ada pertanyaan, menjawab nggak pertanyaannya nih by the way? Menjawab Mbak, thank you. Realistis banget, relate sama kondisinya. Gitu. Jadi Mbak Lina tadi gerakan yang tadi saya kasih sempet ini nggak? Maksudnya sempet kelihatan nggak? Jadi sinyal di aku tuh lagi agak jelek gitu kan Mbak. Cuma kayak apa? Misal Mbak Dian udah mulai berapa menit nih, nanti baru kelihatan gitu di screen. Aku coba ikut dikit-dikit sih. Oh, oke. Sip. Sip, oke. Semoga ngebantu ya kalau misalnya apa namanya dengan keterbatasan ini nih sinyal apa gitu, tapi semoga membantu gitu. Gitu. Mantep Mbak Dian, makasih. Oh, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, belum ada lagi sih Mbak Dian. Betul, kita perlu pemanasan dulu nggak ya? Kalau untuk yang tadi saya kasih gerakan yang di kantor nggak usah. Ini juga sebenarnya kalau awal-awal ini sebenarnya pemanasan aja. Kalau saya ngajar itu gerakan seperti ini bagian dari pemanasan sebenarnya. Jadi kita nggak usah pemanasan. Kalau ini ya dalam posisi gerakan yang ini ya, gerakan dalam waktu yang terbatas gitu. Tapi kalau misalnya apa kita benar-benar mau komit untuk oke gue mau yoga nih. Yoga itu kan biasanya kan 1 jam sampai 1 jam 30 menit ya. Biasanya maksimal tuh 1 jam 30 menit. Jarang 45 menit. Nah memang itu harus pemanasan gitu. Itu harus pemanasan. Tapi kalau gerakan yang tadi nggak usah karena itu juga bagian dari pemanasan. Hai Uci. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup menjawab ya Mbak Linda ya. Jadi kalau
Iya, kalau misalnya yang gerakan tadi itu nggak perlu pakai pemanasan gitu ya, Mbak Dian ya? Nggak usah. Oh iya, saya juga mau ngasih tips nih. Oh oke. Saya juga mau ngasih apa ya tips nih. Jadi saya tahu banget bagaimana stresnya kadang-kadang ketika ada deadline atau misalnya meeting, terus apa ya minutes meeting tuh, terus apalah pokoknya bikin kita stres. Coba ya, kalau bisa sebelum atau setelah kita merasa down atau ngerasa deg-degan, misalnya gini, si bos panggil nih, ada apa ya? Biasanya kan kita deg-degan tuh ya. Coba, nggak apa-apa, diterima aja. Either kita salah atau benar, misalnya dipanggil karena kesalahan kita, it's okay ya. Namanya bos itu pasti, itu wajar kalau negur kita. Cuma, cara kita menyikapi keadaan yang panik atau apa ya, nggak enak buat kita. Jadi, bisa teman-teman lakukan gitu ya, tutup mata gitu, pegang perutnya seperti ini. Oke. Kita pakai pernapasan perut supaya meredakan stres atau ketegangan yang ada gitu ya. Teman-teman boleh ikutin aku. Jadi pegang perutnya, silakan tutup mata gitu ya. Duduknya tegak. Kemudian pada saat inhale coba kembungkan perut. Pada saat exhale hembuskan perutnya. Sambil bawa pikiran kita, bawa mata kita rileks, kulit wajah kita rileks gitu ya. Kembungkan perut pada saat inhale, kemudian kempiskan perut pada saat exhale. Jangan terburu-buru pada saat ambil napas. Napasnya pelan, lembut. Keadaan memang nggak akan berubah, tapi cara kita menyikapi keadaan itu yang akan membuat kita jauh lebih tenang. Gitu. Napas kita membantu untuk bisa meredakan emosi kita, pikiran kita yang kalut. Gitu. Itu sih. Itu tips dari aku. Tuh. Oke, ya. Nanti bisa kita praktekkan ya bersama-sama buat kita-kita yang masih kerja di kantoran ya. Nanti kalau istirahat, tadi ada tips juga supaya nanti jam 3 yang rawan ngopi, rawan ngantuk supaya nggak ngantuk ya. Iya, bener istirahat ya, tidur siang power nap lah itu ngebantu loh, itu ngebantu banget. Itu ngebantu banget. Iya. Iya, ini bisa banget sih Mbak dicontoh karena kayak kalau saya tadi kan karena saya yang nggak bisa ini ya, tadi yang pakai otot itu saya nggak bisa. Saya tuh apa namanya alternatifnya tuh pakai ini Mbak, apa minyak oles. Jadi kayak dioles-oles gitu loh. Sebenarnya nggak begitu yang ini banget sih ya, tapi kayak biar enakan gitu sih. Oh, Mm-mm. ya kalau minyak oles itu kan sebenarnya men-trigger pikiran kita untuk tenang gitu. Tapi itu nggak terjadi apa-apa di otot kita yang tegang. Pikirannya emang dia men-trigger ini kan, tenang-tenang gitu. Karena kan Iya. wewangian, musik itu membuat pikiran kita tenang gitu kan, merilis gitu kan. Tapi otot-otot itu tidak senantiasa ikut yang ketarik atau apa gitu. Tetap menurut saya sih ada baiknya kalau kita mengaktifkan itu dengan bergerak gitu. Gitu. Oke, iya ini mantap banget sih untuk gerakan-gerakannya bisa banget dicontoh ya. Nanti ketika waktu istirahat ya kalau ada istirahat nanti di kantor. Oke, keren banget ya Mbak Dian. Dan buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, tapi karena waktunya ternyata tinggal 6 menit lagi, jadi teman-teman kalau mau ada bertanya, kita besok masih ada satu sesi lagi ya Mbak Dian ya. Mungkin kita besok lebih ke materi kayak mungkin pembahasan dari yoga ya. Dan mungkin ya kita ngobrol-ngobrol seputar manfaat dari yoga secara materi ya. Mungkin teman-teman juga bisa tanya juga besok ketika di Telegram ya. Nah, sebelum ditutup ya, ini kita mau tanya nih, apa sih manfaat
bukan manfaat, apa sih makna kesehatan? Apa makna kesehatan buat Mbak Dian sendiri? Makna kesehatan buat saya, kekayaan. Gini, kalau kita sehat, kita bisa mewujudkan banyak mimpi. Tapi kalau orang sakit, mimpinya cuma satu. Tahu nggak apa? Sembuh. Sembuh. Ya. Jadi buat saya tuh sehat itu kekayaan. Dan itu harus diusahakan dengan kayak Mbak mau kaya ya Mbak kerja, cari duit. Sama kalau mau sehat ya usaha. Bagaimana supaya kita hidup sehat? Bergerak, tidur yang teratur, makan yang benar, makan yang teratur, maksudnya makan yang baik gitu. Diusahakan kesehatan itu. Karena itu kekayaan. Once kita sakit, habis-habisan. Bener nggak sih? Buat saya ya. Tapi setuju sih Mbak. Bener. Gitu. Oke ya, sehat itu adalah kekayaan ya. Ini mantap banget nih. Ini bisa buat motivasi juga ya supaya kita juga bisa tetap menjaga kesehatan gitu ya Mbak ya. Iya harus diupayakan. Oke, ya dan sobat Subi semuanya jangan lupa ya ini kalau dari Mbak Dian sendiri itu juga pastinya tuh ada kelas yoga ya yang nantinya itu bakal lebih jelas lagi ya kalau mungkin kalau di webinar ini kita hanya kelasnya tuh hanya seputar kayak dasarnya aja. Nanti kalau teman-teman mengikuti nih kelas yoga dari Mbak Dian ya, itu pasti itu bakal lebih detail lagi, bakal lebih rinci lagi. Dan nanti tuh dari kelasnya itu juga bisa tanya-tanya dulu ya Mbak Dian ya untuk level dan juga kebutuhannya kayak gitu ya. Biasanya kalau untuk tanya-tanya kayak gitu tuh biasanya via apa nih Mbak Dian? Via DM? Boleh di IG saya. Itu boleh di IG saya atau di WA juga bisa, di email juga bisa gitu. Di Telegram kan udah ada ya, boleh ya, tanya tuh via Telegram gitu. Karena jadi gini, yoga itu nggak semua badan orang tuh unik, beda-beda. Ada yang dia hanya butuh sebenarnya fleksibilitas. Jadi kalau misalnya masuk kelas yang power, wah itu bakalan setengah mati. Atau misalnya dia pernah punya riwayat cedera, terus dia butuh kekuatan, bangun kekuatan otot gitu. Terus dia ikut kelas yang fleksibilitas. Orang cedera tuh biasanya nggak terlalu fleksibel tuh ototnya gitu kan. Walaupun harus dilatih tetap gitu. Cuma kebutuhan orang terhadap kelas yoga itu beda-beda gitu. Beda-beda. Ada juga yoga untuk lansia, untuk yang sudah berumur. Nah, itu juga beda tuh. Gitu. Lansia itu ada yang misalnya ada yang pernah operasi jantung gitu ya. Itu nggak bisa tuh masuk kelas yang biasa tuh nggak bisa karena ada beberapa gerakan yang justru malah bikin dia nyesek gitu. Orang sakit jantung tuh nggak boleh ngangkat tangan ke atas. Itu nggak boleh. Gitu. Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Dia nggak boleh ngangkat tangan ke atas karena detaknya akan tambah ini. Sedangkan nggak boleh terlalu inilah, harus pas gitu. Atau misalnya punya skoliosis gitu, paling simpelnya skoliosis. Gimana tuh gitu, apalagi skoliosis sudah parah gitu kan, ya nggak bisa tuh ikut kelas yang reguler, nggak bisa. Dia mesti kelas yang untuk skoliosis, Becker. Gitu. Oke, makanya harus ditanyakan dulu ya untuk level dan kebutuhannya. Nah, terus tadi ya dari Mbak Dian itu ada usaha ya jual kopi dan juga herbal ya, itu untuk Instagramnya itu di toko kopi Bineka. Nah, teman-teman juga bisa nih icip-icip ya untuk kopi dari Mbak Dian sendiri. Oke, nah dan ternyata sudah tinggal 1 menit ya. Ya, dan kami ucapkan makasih banyak nih buat Mbak Dian ya yang sudah membagikan ya tips dan triknya untuk supaya bisa tetap olahraga di kala senggang dan juga di kala sibuk. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga Mbak Dian. Dan buat Sobat Subi semuanya, jangan lupa tetap ikutin kita, follow sosial media kita ya di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Koreso atau juga Shopify. Jangan lupa buat kunjungin juga di
website kita ya di www.soebiantik.shop ya. Jangan lupa buat selalu ikutin kita. Dan sekali lagi terima kasih buat Mbak Dian, Mbak Linda, dan juga buat teman-teman yang sudah join ya webinar kita malam ini. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you semuanya. Makasih Mbak Linda.